Beb, ketemu lagi di sesi Beb Talk. Kalau kalian baru join di channel aku, welcome to my channel. Nama aku Melissa, aku mami dari 2 anak. Dan kalian pasti penasaran kalau belum tahu Beb Talk itu apa. Di sesi ini aku mau cerita sharing tentang pengalaman aku dan journey aku as a mom. Jadi di sini tuh tempat kita ngobrol, tukar pikiran, ngobrol santai aja. Jadi kalau kalian punya masukan atau ide untuk apa topik yang bisa aku bahas di sini, kalian feel free to DM aku di IG atau email aku atau komen di sini langsung. Beb Talk kali ini aku ingin sharing sama kalian tentang mom guilt. Kalau kalian mami seperti aku, pasti 99,999% kalian pernah mengalami yang namanya mom guilt ini. Jadi di video ini aku ingin kasih tahu ke kalian apa sih mom guilt itu dan bagaimana atau kapan kita biasanya perasaan mom guilt itu muncul, dan yang paling penting aku mau ngasih tahu ke kalian untuk mengatasi rasa mom guilt yang kita rasain. Oke, jadi apa sih itu mom guilt? Mom guilt adalah rasa bersalah, rasa menyalahkan diri kita sendiri, rasa meragukan diri kita, rasa cemas atau anxious, merasa kita tidak pernah cukup untuk anak kita. Nah, biasanya saat keadaan tidak sesuai dengan ekspektasi kita, disitulah muncul mom guilt. Jadi, trigger dan pemicu dari mom guilt itu bisa dari berbagai macam faktor. Hal yang simple itu adalah dari diri kita sendiri. Sebagai new mom, ekspektasi kita itu tinggi banget yang berhubungan dengan anak kita. Kita mau memberikan yang perfect, kita mau memberikan segalanya ke anak kita. Contoh simple adalah, ini sering terjadi sama new mom, di saat ekspektasi kita mau memberikan ASI eksklusif sama anak kita. Nah, tapi keadaan ASI kita itu sedikit, jadi kita harus combine, kita memberikan ASI dan susu formula sama anak kita. Karena ekspektasi kita yang tinggi itu, yang kita pikir kita harus ASI, jadinya saat kita harus combine, kita mikir kalau formula itu negatif, kita nggak mau gitu, dan kita menyalahkan diri kita sendiri. Padahal yang namanya kita memberikan ASI atau susu formula ke anak kita, itu nggak ada yang salah. Oke, faktor selanjutnya adalah ekspektasi dari luar atau orang-orang sekitar kita. Ya, bisa dari mertua, orang tua kita, atau suami kita, ataupun orang lain seperti saudara gitu. Nah, ini adalah dimana kita saat nggak bisa menyenangkan hati orang lain atau ekspektasi orang tersebut, kita menyalahkan diri kita sendiri. Contoh adalah saat working mom bekerja, banyak kan ada komentar-komentar atau orang yang ngomong, kok kerja sih, udahlah jadi ibu rumah tangga aja. Emang gak kasihan sama anaknya tiba-tiba jadi susu formula, atau nggak bisa ngurus anak sepenuhnya nanti sama babysitter atau apa. Ya ampun, nggak usah kalian menyalahkan diri kalian sendiri kayak gitu, karena stay at home mom kayak aku juga banyak kritik. Jadi kita tuh sebenarnya di mata orang ya salah aja gitu. Jadi menurut aku, walaupun kita kerja ataupun kita di rumah aja, kita tetap adalah ibu yang baik untuk anak kita. Anak kita tuh nggak pernah ngejudge kita cukup kok untuk mereka. Oke, faktor lain adalah dari sosial media. Ini yang paling berbahaya. Zaman now nggak mungkin kan kita nggak lihat sosial media. Apalagi saat kita jadi new mom, kita baru pulang dari rumah sakit, kerjaan kita cuma menyusui 24 jam, menyusui aja terus. Pastilah kita pegang handphone, terus kita scrolling nih sosial media, di-explore, tiba-tiba muncul influencer atau artis Hollywood yang badannya udah kece banget, padahal baru beberapa minggu mereka tuh kayak abis lahiran. Dan kita langsung mengaca diri kita sendiri, kita langsung membandingkan kalau ya ampun, badan kita gini amat ya, kita masih kayak hamil 7 bulan, dia udah kayak anak gadis lagi. Langsung lah mom guilt itu muncul. Lalu kayak contoh misalkan, aku lagi scroll sosial media, di-explore keluar yang namanya mami, ASINya berlimpah, ngepost tentang 2 kulkas freezer yang penuh asip semua. Padahal kondisi saat itu ASI aku sedikit, aku udah mati-matian makan banyak banget, aku udah mati-matian cari cara semua untuk ASI aku banyak, tapi aku melihat post itu, jadi aku malah makin bersalah dan aku jadi merasa makin buruk. Oke, jadi aku di sini mau share sama kalian cara aku mengatasi mom guilt
Dan aku harap ini bisa bermanfaat untuk kalian. Don't put your expectation too high. Jangan salahkan diri kamu saat keadaan tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Ingat Beb, kalau kamu udah melakukan yang terbaik untuk anak kamu, itu aja udah cukup. Karena kamu tidak perlu menyalahkan diri kamu sendiri. Ingat, tidak ada yang namanya perfect mom. Stop comparing yourself to another mom. Ini sering banget terjadi sama aku saat aku melihat sosial media. Jadi saat aku melihat orang lain lebih baik dari aku, sebagai mom lebih baik, anaknya pun lebih baik dari anak aku, itu di saat aku timbul langsung yang namanya mom guilt. Nah, waktu itu cara aku menghindari ini, aku pernah yang namanya medial social detox, dimana aku tidak membuka sosial media sama sekali dalam beberapa waktu. Nah, tapi pada saat itu ini nggak bisa menyembuhkan sampai ke akar masalahnya. Aku tetap kayak gitu lagi gitu. Sampai akhirnya aku menemukan, mempraktikkan sendiri self love, dan di situ ada yang namanya self acceptance, di mana kita menerima diri kita sendiri, menerima keadaan kita dan menerima keadaan anak kita apa adanya. Dan saat aku mempraktikkan itu berpengaruh banget Beb. Jadi pas saat aku melihat orang lebih baik dari aku melihat anaknya lebih baik dari anak aku, itu nggak ada sama sekali yang namanya timbul mom guilt di aku. Jadi kayak itu nggak ngefek lagi. Aku selalu menghindari orang-orang negatif atau semua yang hal-hal negatif yang bisa bikin aku jadi feel guilty. Ini biasanya timbul dari orang-orang terdekat ataupun malah orang yang baru kita kenal, yang selalu aja mengkritik kita atau menjudge kita tentang cara kita parenting atau mengasuh anak kita. Gak ada salahnya kalian menghindari orang-orang yang negatif, dan caranya aku mempunyai mommy circle yang isinya adalah orang-orang yang positif, dimana aku udah nyaman banget sama mereka. Aku udah kayak bisa jadi diri aku sendiri, dan aku bisa bebas cerita tentang rasa mom guilt aku atau tentang apa aja yang aku rasain, yang aku perlu cerita ke seseorang, aku cerita ke mereka. Dan di sini adalah tempat kita bebas terbuka apa aja tanpa ada yang judge, dan kita itu saling support, kita itu saling membangun satu sama lain, saling encourage. Mereka adalah best mom friend aku. Kalau kalian nonton, kalian tahu siapa kalian. I love you so much. Be kind to yourself. Take a deep breath and give yourself a break. Menjadi seorang mami itu tidaklah mudah. Jika di prosesnya kita melakukan suatu kesalahan, atau kita tidak sempurna, atau tidak sesuai dengan ekspektasi, it's okay to forgive yourself. Don't be so hard on yourself. Saat pikiran mommy guilt itu muncul, coba deh kita ubah pikiran negatif itu menjadi pikiran yang positif. Trust your mom instinct. Kalian pernah gak sih di posisi dimana kalian itu worrying or panicking too much saat situasi itu kayak kalian gak yakin gitu, ini apa sih gitu loh situasinya. Kalau aku contoh waktu itu, Arkan usianya masih 5 bulan, terus dia muntah-muntah, dan aku langsung dong kayak ya sedikit panik. Terus aku kayak nanya ke orang-orang gitu, ini kenapa sih kok gini. Terus kayak orang-orang tuh kebanyakan bilang itu nggak apa-apa, itu tuh cuma masuk angin biasa, muntah-muntah biasa. Kalau kamu kayak balurin minyak kayu putih atau apa, itu juga nanti akan baikan sendiri dan segala macam. Tapi pas saat denger itu ada kayak feeling aku kayak nggak sesuai gitu, kayak aku ngerasa kayaknya ini bukan cuma muntah-muntah biasa nih, ini pasti ada sesuatu. Nah akhirnya dengan tidak yakin gitu, aku memutuskan untuk research, terus aku browsing, akhirnya aku kayak oke, harus konsultasi, tapi ini malam banget dan segala macam. Akhirnya aku konsultasi di sebuah aplikasi gitu, aku konsultasi sama dokter. Dan dokter saat itu bilang, oke Bu, kayaknya ibu harus bawa anak ibu ke UGD. Pada saat itu aku sangat bersyukur kalau aku mengikuti insting aku sebagai mami. Jadi worrying or panicking too much is not solve anything, just follow your mommy instinct. Jadi penting banget untuk mami-mami, jika kalian merasakan mom guilt, untuk segera mencari cara untuk mengatasinya. Jangan sampai berlarut-larut, karena saat kita selalu menyalahkan diri kita sendiri, kita merasa buruk,
kita merasa diri kita tidak cukup, itu tidak membantu keadaan sama sekali, Beb. Jadi tidak membantu kita untuk merawat anak kita, suami kita, ataupun keluarga kita. Malahan itu akan membuat masalah lain yang lebih buruk lagi. Seperti contoh, saat mom guilt terus-menerus timbul berlarut-larut akan menimbulkan stres, rasa tidak nyaman sama diri kita sendiri, dan kita bisa depresi. Itu yang paling sangat berbahaya. Nah, saat kita stres, ada nggak sih efek ke sekitar kita itu positif? Nggak ada kan? Malah adanya juga efek yang negatif pada sekitar kita. Yang paling berefek itu adalah bagaimana cara kita parenting anak kita, mengasuh anak kita. Dan kita bisa mengalami yang namanya mommy tantrum, di mana kondisi dikit-dikit itu kita sensitif, kita bisa meledak-ledak hanya karena hal kecil. Dan itu bisa berdampak buruk pada hubungan kita dengan anak juga suami kita. Enjoy motherhood with self-love and self-care. Ini yang sering mami-mami lupa nih, mengurus diri sendiri, merawat diri sendiri. Kita selalu memprioritaskan dan fokus pada anak kita, suami kita, terus kayak rumah kita kayak udah overwhelmed mengurus itu semua, dan kita melupakan diri kita sendiri. Jadi aku mau cerita sama kalian, 2 tahun ini aku udah mempraktekkan self-love dalam keseharian aku, dan ini merubah bener-bener positif banget kehidupan aku, peran aku sebagai ibu berubah drastis. Saat aku mempraktikkan self-love dan self-care dalam keseharian aku jadi bisa lebih mempunyai banyak waktu dan energi yang positif untuk diberikan ke suami dan anak-anak aku. Jadi saat aku memprioritaskan kebutuhan aku lebih dulu, aku bisa lebih banyak yang aku bisa kasih ke mereka. Dan yang terpenting adalah aku lebih happy dengan diri aku sendiri, aku lebih happy dengan keadaan, walaupun keadaan tidak sempurna. Aku bisa lebih memberikan lebih banyak lagi untuk suami aku, untuk anak-anak aku bisa merawat mereka dengan penuh cinta. Oke, jadi itu pengalaman aku yang bisa aku sharing di Beb Talk kali ini. Aku harap video ini bisa membantu kalian jika kalian merasakan di posisi yang sama mengalami mom guilt. Dan kalau kalian tahu seseorang yang mungkin juga mengalami hal yang sama dan video ini bisa membantu mereka, tolong bantu di-share, Beb. Jangan lupa subscribe kalau kalian belum subscribe, like, dan komen. Oke, see you next time.